Assalamualaikum dulur-dulur, saya Bima ANF Asranto Jakarta ingin mengajak dulur-dulur semua jangan lupa ya subscribe channel YouTube dari Info PSHT Jatim. Jangan lupa ya klik tombol lonceng juga untuk mengikuti info terupdate dari channel Info PSHT Jatim. Jangan lupa ya subscribe dan subscribe. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desa Putra di channel YouTube Info PSHT Jatim. Buat saudaraku dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Semua sangat miris sekali di dunia media sosial saat ini ada berita fenomena yang menghebohkan dunia persilatan yang didasari oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama kali dari oknum yang memecah belah provokator yang kemarin malam menghebohkan antara warga PSHT, Keras Sakti maupun Pak Gamusa. Dan kedua kalinya berita juga menghebohkan dari oknum cewek juga yang menghina atau melecehkan organisasi besar kita yaitu PSHT. Dan yang ketiga kalinya TikTok, warga berseragam dan menggunakan aplikasi TikTok. Itu patut tidak dicontoh untuk kalian-kalian semua. Dan yang terakhir warga gabungan suami istri, entah seperti apa kejadiannya. Mari kita lihat cuplikan yang pertama sampai yang keempat. Jadi Kecamatan Becara, Kabupaten Nganjuk. Dengan ini saya meminta maaf kepada seluruh warga persaudaraan Setiahati Trate atas perbuatan saya yang telah menyinggung atau menghina organisasi persaudaraan Setiahati Trate. Juli 1997. Alamat Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Jatikalen 20 Februari 2021 yang bertanda tangan. pasti saudara-saudara semua sudah menyaksikan dan melihat cuplikan-cuplikan 4 fenomena yang menghebohkan dunia media sosial maupun dunia persilatan. Itu sangat miris sekali ya menurut saya pribadi. Buat kalian-kalian semua, jika tidak suka atau membenci apa yang membuat Anda tidak suka, kita pernah diajarkan di organisasi kita masing-masing tentang kebaikan, tentang saling merangkul sesama saudara. Jika Anda tidak suka, janganlah Anda menghina ataupun menjelek-jelekan organisasi yang ada di dunia ini, karena itu sangat perbuatan yang sangat tidak lazim, tidak perlu untuk dicontoh. Kenapa jika Anda tidak suka malah menjatuhkan seperti itu? Jika Anda pintar bermedia sosial, tidak harus seperti itu caranya. Lebih baik kita menikmati hidup, apa yang ada saat ini, ya kita nikmati yang kita punya, yang kita sendiri. Menurut saya pribadi, itu sangat mengecewakan dan sangat memalukan organisasi mereka. Karena apa? Nggak seharusnya di ajaran organisasi dia mengajarkan hal seperti itu, provokator, kebencian. Nah, buat dulu semua, marilah kita renungkan sama-sama. Seperti apa sih kita bermedia sosial dengan baik dan benar. Jika Anda tidak suka dengan komunitasnya maupun organisasinya, pernahkah dari organisasi menyakiti Anda? Pernahkah dari organisasi mengajarkan seperti itu? Tidak, dulu semua. Karena itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan buat dulu semua, kita ambil contoh lah pelajaran yang sangat berharga. Jika Anda ingin mengembangkan organisasi Anda, perkembangkanlah melalui karya-karya kamu sendiri tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kita seperti apa? Itu sangat miris. Dan kita coba lihat 4 video yang sudah saya sebutkan satu persatu tadi. Karena itu
kita simak terlebih dahulu dan Anda bisa berkomentar sesuai dengan pendapat Anda masing-masing. Saya aturan, kepala, dan kemaluan, melindungi diri masing-masing. Jadi berniat pertama diri untuk menyelesaikan dan menjalin silaturahmi dengan baik ya. Bisa mas ya, monggo. Ayo melingkar. Bisa mas ya. Sang. Lawan mas, apa mas? Lawan mas. Gak apa-apa. Akhir ya. Mas. Sang. Perihal surat pernyataan. Dengan hormat, saya selaku anggota IKSP Kerasakti yang bernama Ivan Mahmudin, tempat tanggal lahir Jombang 10 Februari 1999, alamat Dusun Unggahan RW 2 RT 3 Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak perguruan, yaitu dari perguruan Pagarnusa dan organisasi PSHT, atas tindakan saya yang tidak bisa dibenarkan, yakni dengan memposting gambar provokasi antara Pagarnusa dan PSHT. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan apabila hal serupa terjadi lagi, maka saya pribadi siap menanggung sesuai tuntutan dari kedua belah pihak dengan sanksi yang telah disepakati bersama. Sekian dari saya, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebijakan masing-masing dari kedua organisasi, yaitu PSHT dan Pagarnusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang tanda tangan di bawah ini, nama Tika, alamat Dusun Majangan, Kecamatan Mujara, Kabupaten Nganjuk. Dengan ini saya meminta maaf kepada seluruh warga persaudaraan Setiahati Trate atas perbuatan saya yang telah menyinggung atau menghina organisasi persaudaraan Setiahati Trate. Apabila saya mengulangi lagi, saya siap menerima sanksi atau konsekuensi dari organisasi persaudaraan Setiahati Trate. Jadi kalian 20 Februari 2021 yang bertanda tangan di bawah ini, nama Samsul Huda, tempat tanggal lahir Nganjuk 24 Juli 1997, alamat Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Menjadi kalian 20 Februari 2021 yang bertanda tangan di bawah ini, nama Fani Krusita Bella, tanggal lahir Nganjuk 14 Juni 2002, alamat Desa Jati, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Dengan ini menyatakan permohonan maaf kepada seluruh warga persaudaraan Setiahati Trate, khususnya ranting Jatikalen. Dengan kejadian ini saya sangat menyesal atas diri saya yang mengaku menjadi warga persaudaraan Setiahati Trate. Dengan ini saya bersedia mengikuti latihan persaudaraan Setiahati Trate Pusat Madiun sampai saya disahkan menjadi warga persaudaraan Setiahati Trate Pusat Madiun.
Apabila saya tidak bisa mengikuti latihan persaudaraan setia hati terate sampai disahkan, saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh persaudaraan setia hati terate, dan saya tidak akan pernah menuntut akan sanksi yang diberikan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam kondisi sadar dan tanpa paksaan. Jatikalen 20 Februari 2021 mengetahui. Anda membenci dari salah satu organisasi kita, bukan seperti itu caranya, karena di organisasi kita tidak mengajarkan hal kebencian, malah mengandung unsur kebaikan, mencintai sesama, menolong, saling kasih mengasihi. Jika ada perbuatan salah, mari kita perbaiki bareng-bareng bersama-sama. Alangkah indahnya jika persaudaraan ini tidak merugikan orang lain maupun merugikan organisasi kita. Dan buat dulurku semua, mari kita renungkan bersama. Mari kita introspeksi diri. Kita harus berbuat seperti apa untuk saudara kita. Kita harus mengembangkan organisasi kita seperti apa. Itu ada caranya masing-masing sesuai porsi dan misi-misi kalian semua. Nah, buat dulurku semua, janganlah engkau meresahkan orang lain dan janganlah engkau merugikan orang lain. Aku sangat kecewa dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih baik kita menikmati hidup kita. Jika kita bisa bantu, alangkah indahnya kita membantu. Jika tidak, ya kita doakan semoga dari oknum itu mendapatkan hidayah dan kesadaran. Kita bisa mengambil petik hikmah dari semua kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, buat kalian semua, marilah kita saling menjaga, mengharumkan nama organisasi kita masing-masing dengan cara kita, dengan porsi kita, seperti apa yang kita harus perbuat. Karena di ajaran kita masing-masing mengajarkan hal-hal yang positif tentang kebaikan, ketulusan. Oke, setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi dengan cara seperti itu sangat disayangkan. Jika Anda media sosial dengan bagus, dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Jangan kamu menanam keburukan, hasilnya pasti akan keburukan juga. Nah, buat teman kalian semua, semoga berita kali ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada unsur kata saya menyakiti dari kalian, saya mohon maaf. Karena manusia mempunyai kesalahan, tidak semua manusia mempunyai kebenaran. Kita harus belajar lebih baik untuk mencari kesalahan kita sendiri, baru memberikan masukan pada orang lain. Oke, buat dulu semua, cukup sekian berita hari ini. Semoga kita semua diberi lingkungan, diberi umur panjang, kesehatan, yang berkah, dan menikmati hidup yang sangat indah ini. Jika Anda menanam kebaikan, jangan mengharapkan Anda menghasilkan juga kebaikan, karena kadang kita berbuat baik hasilnya juga tidak baik. Ada orang yang tidak suka dengan kita. Buat kalian semua, jika ada saudara kita yang pernah berbuat salah pada kalian, maafkanlah atas kesalahannya. Bukan Anda malah menjauhi dan mencooh ataupun menjatuhkan dia, karena setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Oke, cukup sekian berita hari ini dari saya. Semoga bermanfaat bagi dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salawasi, ibu PSHT dari saudara.